Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Rizka Dicayani dan Nur Hidayah dan yang terakhir Eka Rismawati akan mempresentasikan dari review jurnal kelompok kami dengan judul pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Next. Pada jurnal kali ini yaitu jurnal Agora dengan nomor 3 volume 2 halaman 28 sampai 31 tahun 2015 dengan judul pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia, penulis Edric Leonardo dan Francisca Andreani. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Kopanitia. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain untuk menguji suatu hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seluruh kompensasi finansial dengan X1 dan kompensasi non-finansial yang dilambangkan dengan X2 terhadap kinerja karyawan dengan simbol Y. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, goodness of fit yang terdiri dari uji F dan uji T, dan koefisien determinasi pengolahan data menggunakan bantuan SPSS. Untuk langkah penelitian yaitu yang pertama menelaah permasalahan sehingga peneliti mampu melihat permasalahan yang belum terpecahkan. Yang kedua, menyusun dan mengumpulkan literatur yang mampu mendukung permasalahan sehingga permasalahan dapat diatasi secara ilmiah. Kemudian menentukan dan membuat dugaan permasalahan, menyusun desain dan metode yang akan digunakan pada penelitian, membuat kerangka dan mengumpulkan data yang diperoleh dari melakukan penelitian. Yang terakhir yaitu menganalisis hipotesis secara detail dan data-data diperoleh dari melakukan penelitian serta menyajikan data-data hasil penelitian. Membahas semua data-data yang diperoleh dari melakukan penelitian, kemudian menarik kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu hipotesis yang 1, kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, kompensasi finansial dominan terhadap kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Dari tabel 1 diperoleh hasil perolehan min untuk kompensasi finansial adalah 3,12 yang termasuk ke dalam kategori cukup baik. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa karyawan merasa puas dengan gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ke-1 yang menyatakan bahwa kompensasi finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan tersebut dapat terbukti. Dari tabel 2 diperoleh hasil min untuk kompensasi non-finansial adalah 3,34 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa karyawan merasa puas dengan lingkungan pekerjaan dalam perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan tersebut terbukti. Kemudian, kompensasi finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan dibandingkan dengan kompensasi non-finansial. Hal tersebut dijelaskan pada tabel 5 yang menyatakan nilai hitung T dari variabel kompensasi finansial X1 mempunyai nilai sebesar 2,284 dan dari variabel kompensasi non-finansial atau X2 sebesar 2,126. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai T hitung, maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan terdapatnya pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan di antara kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut slide, Eka.
Kesimpulan pada jurnal ini berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan pada bab 4, maka disimpulkan sebagai berikut, yaitu pertama, kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti. Yang kedua yaitu kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti. Yang ketiga yaitu kompensasi finansial lebih dominan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti. Lanjut, Eka. Untuk studi kasus pada jurnal ini yaitu pengaruh pemberian kompensasi dalam bentuk finansial maupun non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 karyawan di PT Kopanitia. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Di antara kedua variabel tersebut, kompensasi finansial memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan kompensasi non-finansial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.